Ini ada sedikit kita komentari tentang video yang sempat viral orangnya ya, viral orangnya bukan viral videonya, viral orangnya di dunia maya, Master Paul Zhang. Ya, kita simak dulu ya. YouTube itu kan ada 500 video ya. Saya sebenarnya aktif bukan cuma sengaja membuat konten di YouTube, tapi juga di Facebook. Saya sengaja membuatnya. Ya. Gitu. Jadi memang saya dengan sengaja dengan satu tujuan tentunya. Yaitu tujuannya adalah untuk mendidik tentang beragama. Bagaimana membedakan beragama dengan bertuhan. Itu tema dari semua YouTube saya, tetapi dasar dari YouTube dan konten-konten Facebook dan YouTube saya adalah apologetik. Nah, kemudian tema itu menjadi bagaimana beragama dan bertuhan. Kemudian saya arahkan lagi, ya kan, saya pertajam lagi menjadi sebuah kritik sosial, kritik historis, kritik budaya, kritik sosial, kritik agama, gitu. Jadi memang disengaja, gitu. Dan memang beberapa ada yang saya persiapkan khusus, beberapa ada yang kita teman-teman di sini berkontribusi, sharing gitu ya, menjadi koordinator dan hostnya di seperti Bapak lihat sekarang ada 99 sampai 100 selalu penuh ya itu. Jadi memang disengaja. Gitu. Oke, ini pemahaman tentang Paul Zhang, gimana maksud dan tujuan dia melakukan dunia medsos, memberlakukan dunia medsos. Ternyata memang seperti itu dan jadi viral. Bukan hanya viral beritanya, tapi viral juga orangnya. Iya. Kira-kira apa sih sekarang? Sakiti mereka, saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata kepada Anda, bertobatlah, berarti imanmu masih lemah. Tapi sama kepada orang-orang muslim yang merasa saya sakiti, bertobatlah, berarti agamamu tinggi ilmunya, tetapi pemahamanmu tentang Tuhan masih cacat sekali. Begitu, Pak. Pasti memang itu tidak baik, Pak. Yang baik hanya Tuhan. Ya. Agama itu yang buat manusia dengan semua ritual, aturan-aturannya. Akhirnya yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Nah, oke. Kita dari tahu ya, ternyata pemahaman Paul Zhang tentang agama ini sama dengan apa yang dulu sering saya utarakan, bahwa agama di luar Islam itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau itu diberlakukan ke Islam buat orang lain, ya itu kalau saya lihat dari pemahaman Paul Zhang itu sebenarnya pemahaman orang ateis. Karena kalau ateis ya wajar dia berpikir bahwa agama itu buatan manusia dengan segala aspek-aspek pendukungnya. Tapi kalau orang beragama ya tentunya tidaklah. Kalau dia bikinan manusia ya buat apa kita jalani dengan sungguh-sungguh. Oh, maunya bikinan manusia ngapain? Kita bikin sendiri aja agama. Nah, ya lucu lah. Aneh wes. Ya opo? Agama gaweane menungso. Kalau gitu gaweane menungso ya buat apa ditaati? Nah, kalau Islam jelas-jelas agama itu bukan bikinan manusia, hanya peristilahan-peristilahannya karena dari Allah, dari Tuhan untuk manusia tentunya. Bahasanya jadi bahasa manusia. Seperti bahasa wahyu, bahasa ilham, bahasa apa ya? Firasat, intuisi itu dibahasakan juga susah. Wah, saya terima ilham. Bahasanya gimana? Nah, orang yang terima ilham itu, orang terima wahyu itu, tentunya dikomunikasikan dengan narasi bahasa manusia. Makanya istilah agama mungkin disebut agomo. Jawa, bahasa Indonesia jadi agama. Bahasa Inggris jadi religi. Bahasa Arab jadi din. Macam-macam itu bahasa manusia. Tapi ajaran-ajaran itu kalau tentunya ya semua agama yang lain pun mungkin tidak sepaham dengan Paul Zhang bahwa agama itu bikinan manusia. Tapi itu jujur, menurut saya itu jujur pemahaman dia. Dan itu pemahaman saya.
bahwa agama di luar yang saya yakini adalah bikinan manusia. Yang dirasakan biasa-biasa saja. Anu ya Mas, jangan serius ya Mas. Saya kalau serius tertekan saya Mas. Serius. Kalau jadi saya tertekan takut tuh Siap, siap. kayak diinterogasi. Jadi saya tak bikin agak rileks gitu. Nanti bukan saya Boleh, menghina boleh. panjenengan, tapi Boleh, maksud boleh, saya supaya rileks jadi teman-teman bisa ini. Ya. Jadi sekarang sudah berapa? Teman-teman jangan lupa di like. Awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Ya silakan. Sudah berapa? Teman-teman jangan lupa di like. Awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Ya silakan. Sebetulnya benar tidaknya ungkapan atau narasi itu tentu bisa diterangkan atau bisa dijelaskan. Kita sebagai Muslim tentunya ya jelas-jelas bahwa bahasanya saja. Kalau dari sisi kitab suci itu bahasanya aja bukan bahasa sehari-hari Al-Quran itu. Karena memang bukan bikinan manusia. Walaupun manusia bisa menelaah, mempelajarinya. Simpel kan? Termasuk cara beribadahnya. Bahkan dalam sisi sejarah banyak pembuktian bahwa Rasulullah, Nabiullah Muhammad SAW pun tidak bisa memberi hukum karena hukum tentang kehidupan itu, kehidupan manusia dalam hal agama itu bukan hukum bentukannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bikin hukum itu mengacu ke wahyu, tadi hukum itu hukum kehidupan tentang tentang gimana ya perilaku mengibadahi itu kepada Tuhan itu ya dengan maunya Tuhan. Diperintahkan 5 kali itu bukan namanya maunya Nabi Muhammad itu. Itu Allah yang memberi ketetapan. Tadi hukum agama di luar Islam itu ya menurut saya ya kalau seperti itu Pak Ujang itu saya setuju. Karena memang ke realitanya kita bukan ingin menang-menangan ya. Realitanya misalnya cara beribadahnya ada yang pakai musik, ada yang pakai nyanyian, ada yang pakai dupa, ada yang tanpa dupa, dan itu diisyarati, artinya itu dipakai ketetapan atau ketentuan. Bikinan manusia, nanti beda pemimpinnya, ketentuannya beda lagi. Wah, Pasti memang itu tidak baik Pak. Yang baik hanya Tuhan. ya. Agama itu yang buat manusia dengan semua ritual, aturan-aturannya. Akhirnya yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Nah, kalau di Islam cara mengibadahi kepada Tuhan dengan ketentuan itu ada bakunya, ada patokannya. Keluar dari patokan itu ya tidak berlaku karena yang menentukan patokan Tuhan. Baik, kita simak lagi ya. Wah, Pasti memang itu tidak baik Pak. Yang baik hanya Tuhan. ya. Agama itu yang buat manusia dengan semua ritual, aturan-aturannya. Akhirnya yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Akhirnya apa? Yang satu merasa benar, yang lain benar. Benar ketemu benar. Lalu nggak mungkin dong harus ada yang salah. Nggak mau, nggak bisa. Pokoknya bukan jangan saya. Kalau ada salah pun jangan saya, kamu. Yang lain bilang sama Pak. Akhirnya gimana? Yuk kita kelahi aja yuk. Kan begitu kan. Tetapi kalau kita bertuhan, aku benar, kamu salah. Kita ini goblok semua. Kita ini salah semua. Yang benar cuma Tuhan. Ingat Kain dan Habil, kenapa bunuh-bunuhan? Karena ibadah lupa. Yang baik cuma Tuhan. Agama itu menyandera Indonesia, sehingga Indonesia selalu miskin dan tertinggal. Lanjutannya yang tadi, jadi agama itu menurut Pak Ujang pikiran manusia, maka dia memberi penjelasan lebih lanjut bahwa yang benar itu cuma Tuhan. Nah, sebetulnya kalau saya ini sebagai Muslim ya, benar dan salah itu adalah ranah manusia. Ranah manusia, benar salah, baik buruk. Tuhan itu kalau di Islam mungkin hak, ya al-haq. Nah ini bahasa Indonesia diterjemahkan agak susah. Mungkin ada pendekatan yang sudah diserap ke bahasa Indonesia itu hak. Jadi Allah itu hak. Allah itu yang punya hak, punya otoritas
atau punya kewenangan. Dia maha yang otoritas, maha yang berwenang. Jadi nggak bisa disalahkan. Memang maunya Allah lah. Kita mau masuk neraka, masuk surga, itu nantinya ya. Maunya Allah. Di bumi ini, saat ini kita hidup, itu Tuhan itu nggak bisa benar, nggak bisa salah. Dia itu yang hak. Kalau nanti Tuhan yang benar, Tuhan yang salah, itu seakan-akan Tuhan itu milik manusia. Woi, kamu benar Tuhan. Woi, kamu salah Tuhan. Aneh banget. Berarti Tuhan itu yang hak, yang berwenang, yang menentukan benar salah, baik buruk. Nah, manusia dikasih informasi sama Allah tentang baik buruk, benar salah, sesuai yang Allah mau. Yang sesuai yang Allah ridho. Nah, lewat siapa? Lewat jalur Rasulullah. Terus peninggalannya apa? Peninggalan rekam jejaknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Mengacu ke sana, itu yang Allah ridha seperti apa, yang Allah rela, Allah merestui seperti apa, yang Allah tidak ridha, tidak merestui seperti apa, itu akan nantinya apa. Jadi nanti setelah mati sesuai enggak dengan yang Allah mau. Nanti yang menentukan masuk benar salah, masuk surga neraka itu mengacu yang tadi. Jadi bukan Allah, yang benar itu cuma Allah. Ya, dalam artian yang benar itu cuma Tuhan, dalam artian dialah yang hak, yang berwenang, yang punya otoritas menentukan itu. Jadi Tuhan itu bukan ranah dinilai. Kalau di Islam bukan ranah dinilai Tuhan itu, tapi banyak mungkin di luar Islam ya. Tuhan itu dinilai. Tuhan maunya apa? Lu orang maunya orang tua kita aja kita bisa nggak tahu. Maunya bos kita aja kita bisa nggak tahu. Ini maunya Tuhan apa? Pertanyaan itu simpel. Maunya Tuhan telah ajaran-ajaran yang murni dari Tuhan yang diturunkan lewat para nabi. Jalurnya apa? Nah, jalurnya sejarah Quran dan orang-orang yang insya Allah dipaparkan ke kita. Bagaimana kita untuk memanfaatkan akal, budi, pikiran, hati dengan bersih, jujur, adil. Insya Allah akan menemukan kedamaian, kenyamanan, menyikapi hiruk pikuk beragam pemikiran. Yang dirasakan biasa-biasa saja. Ya mas, jangan serius ya mas. Saya kalau serius tertekan saya mas. Serius. Kalau jadi saya tertekan takut tuh kayak diinterogasi. Jadi saya tak bikin rasa rileks itu nanti bukan saya menghina panjenengan, tapi maksud saya supaya rileks jadi teman-teman bisa ini. Jangan serius ya mas. Saya kalau serius tertekan saya mas. Serius. Kalau jadi saya tertekan takut tuh kayak diinterogasi. Jadi saya tak bikin rasa rileks itu nanti bukan saya menghina panjenengan, tapi maksud saya supaya rileks jadi teman-teman bisa ini. Ya, jadi teman-teman jangan lupa di like, awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Teman-teman jangan lupa di like, awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Jadi kalau di Quran jelas banget, tidak ada paksaan dalam beragama. Terus sungguh jelas yang benar, yang terbimbing. Jadi kata bayan rudu minal ghayyi, yang terbimbing, yang benar, yang nampak jelas dengan yang nggak karuan lah, beda kok. Nah, terus manusia diberi pilihan, yang benar mau diingkari, diselisih, dimasalahkan, atau tidak. Kasih pilihan, kan tidak ada paksaan kok. Terus yang nggak benar, mau diikuti atau mau dihindari, juga kasih pilihan. Nah, terus kalau itu di tempat lain ada itu kebenaran ya, bukan maha benar. Maha benar Allah, karena dia yang maha benar. Ada ungkapan di sini, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Di antara kamu ada yang kafir, ada juga yang beriman. Jadi kalian semua, ya termasuk manusia itu sebenarnya udah uh,
udah jelas bahwa yang benar itu nampak benar. Insya Allah kita bisa mengikuti. Yang salah itu nampak salah. Insya Allah kita mampu untuk menghindari. Jadi jangan sampai kita salah alamat setelah mati karena kita mengingkari sesuatu yang benar dan menjalani sesuatu yang salah. Benar salah nanti yang ini itu yang maha benar yang akan mengadili kita. Kalau manusia itu ya ungkapan tadi yang benar itu cuma Tuhan. Tuhan itu bukan benar dan salah. Dia yang maha benar, yang menentukan, punya otoritas, kita makhluknya, hambanya. Dia ngomong gitu, tapi perilakunya terus kalau bikinan manusia, lah kamu ibadahnya itu benar nggak sesuai Tuhan? Bikinan manusia. Jadi pertanyaan. Tapi itu jujur itu, bahwa agama itu menurut dia, saya setuju. Menurut dia ya. Kalau menurut saya nggak setuju. Menurut saya hanya Islam, agama yang bukan bikinan manusia. Kalaulah terkotori oleh pemahaman manusia ya, nah itu saya percaya. Jadi agama itu tetap dari Tuhan, hanya bisa terkotori oleh pemahaman manusia yang dari Tuhan tadi. Jadi jalur dari Rasulullah itu bisa juga terkotori, dan itu para nabi dan itu terjadi oleh utusan-utusan yang sebelum Nabi Muhammad terkotori, terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman manusia. Hal-hal kayak gitu, jadi simpel kan. Jadi agama satu-satunya yang dari Tuhan, hanya Islam. Kalau di luar itu sudah terkotori, mungkin dulu-dulunya itu ya sama dengan Islam, Tuhannya satu, ya, tidak ada sesembahan-sesembahan lain selain Tuhan yang satu-satunya itu. Dan itu tertera itu, hanya dikotori cara memahaminya, mengacu ke pikirannya, bukan mengacu ke pembawa ajarannya. Jadi satu-satunya Tuhan itu dulu dari para pembawanya, misalnya dari Nabi Musa ada semacam itu, dari Nabi Isa ada juga satu-satunya yang Tuhan itu. Tapi cara memahaminya terkontaminasi, sudah tidak sesuai oleh yang disampaikan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, karena semua Nabi itu, ya kalau Quran jelas banget. Quran jelas banget. Yang dirasakan biasa-biasa saja. Anu ya Mas, jangan serius ya Mas. Saya kalau serius tertekan saya Mas. Serius. Kalau jadi saya tertekan takut tuh Siap, kayak siap. kayak diinterogasi. Jadi saya tak bikin relax itu, nanti bukan saya Boleh, menghina boleh, panjenengan, tapi boleh, maksud boleh, saya supaya relax, jadi teman-teman bisa ini. Ya. Jadi sekarang sudah berapa? Teman-teman jangan lupa di like. Awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Ya, silakan. Sudah berapa? Teman-teman jangan lupa di like. Awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Ya, silakan. Pertama kali apa? Manusia diciptakan untuk jadi khalifah, itu menjadi khalifah. Itu di bumi. Jadi di bumi itu tugasnya jadi khalifah. Tugas ya. Terus kalau tugas itu ada fungsinya. Fungsi tugasnya itu, saya bertugas jadi dokter. Fungsinya apa? Mengobati orang yang mungkin ada permasalahan kesehatan. Saya tugasnya jadi guru. Fungsinya apa? Mengajar, mendidik murid supaya jadi pribadi-pribadi yang baik. Nah, tugasnya sebagai apa? Khalifah. Quran itu. Berarti ajarannya dari Tuhan, bukan dari manusia. Gak tahu kalau agama lain fungsinya, tugasnya di bumi itu untuk apa manusia. Untuk beranak pinak, ada yang semacam itu. Lah kalau untuk beranak pinak, hewan juga beranak pinak, Om. Coba. Fungsinya untuk apa coba? Tugasnya untuk apa coba? Tugasnya untuk beranak pinak lah, untuk beranak pinak. Kebo juga beranak pinak. Untuk menjadi banyak. Sampaikanlah untuk beranak pinak. Wah, hebat. Nah, Quran memberi arahan. Menjadi apa? Di bumi ya.
Waktu di bumi belum khalifah. Waktu manusia di bumi itu menjadi manusia. Tugasnya ya, tugas. Jadi manusia itu jadi khalifah, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada macam-macam. Nah, terus fungsi itu larinya ke nanti arah dan tujuan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk ibadah. Nah, kalau agama lain terus begini, "Lu kalau itu untuk ibadah ngapain urusan dunia? Lu itu di dunia ya harus untuk beribadah." Artinya ibadah itu apa? Ibadah itu segala aktivitas kehidupan di bumi ini jangan sampai kita lepas bahwa kita ini hamba Allah, hamba Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan nih manusia, kamu taruh di bumi ya, pluk. Nah, tapi nggak bunyi pluk ya, masuk di bumi, nggak bunyi twing ya. Nah, terus sadar kamu itu dari mana? Nah, disampaikan di Quran. Kaifa takfuru nabilah, bagaimana kamu apa, kafir pada Allah. Wa kuntum amwat, dan kamu itu dulunya tidak ada. Tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian aku matikan. Tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadaku kamu kembali. Simpel kan? Quran itu jelas ya, nggak usah neko-neko. Nah, coba di ayat wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan manusia wal insa, dan manusia, jinna wal insa, jin dulu ya diciptakan, jin dan manusia illa liya'budun, untuk ibadah. Nah itu ya itu, sadar betul hamba kita ini hanya apa ya, ya makhluk ciptaannya. Makanya harus sadar siapa penciptanya kita di bumi, bukan bikinan manusia. Agama bikinan manusia, nanti manusia bikinannya siapa? Bikinannya ibu bapaknya. Itu prosesnya. Nanti hewan juga sama, hewan bayi, hewan anak hewan ya, bayi kecil tuh, cempe, apa anak kambing. Bikinannya apa? Bikinan ibu bapaknya, jantan dan yang laki-laki dan perempuannya. Wah, lucu. Wah, mikir-mikir karena terus agama nenek moyang, nyembah siapa? Nyembah nenek moyangnya. Itu prosesnya lewat orang tua ya. Anak kambing, anak sapi, anak siapapun, apapun, hewan apapun. Itu ya anak ibu bapaknya. Kecuali mungkin ada hewan-hewan tertentu ya, yang dia tidak lewat persetubuhan lahir. Itu biasanya apa? Semut itu ada ratu semut, serangga. Itu tanpa tanpa pejantan tuh, semut laki-laki itu. Coba nanti yang ahli biologi itu, ada hewan-hewan tertentu yang dia lahir itu karena ya memang ada ratunya. Ratu semut itu isinya cuma bertelur terus. Jadi kalau bertelur terus nanti lakinya sebanyak berapa? Semuanya jadi laki-laki gitu. Enggak. Semut itu ada ratu semut, ya memang bertelur, netas terus gitu. Jadi ada hewan-hewan tertentu memang dia pun beranak tapi tidak lewat sperma. Jadi kalau Nabi Isa tanpa sperma sebenarnya bukan hal yang aneh kalau kita berpikir ya. Makanya disandarkan kepada Nabi Adam sama istrinya. Simpel kok. Tapi cari pembenaran ya monggo. Tapi di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, apakah itu jujur dalam hatinya atau jujur mengikuti hawa nafsu pembenarannya. Tapi kita, saya sejenak berpikirlah. Ya, sang ngotot-ngototan. Marah mungkin. Marah itu kan berarti ingin membela diri yang tidak sebenarnya. Jadi makanya ngalahin Islam itu gampang. Jujur hatinya, jujur pikirannya. Insya Allah jadi seakidah, jadi Islam. Gitu. Lanjut lagi sedikit ya. Ingin nambahkan. Jadi kalau tadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makanya yang selalu didengang-dengangkan oleh para nabi, para rasul itu selalu apa? Ya ayuhan nasu, butuh wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Itu terjemahan ya. Itu selalu yang itu dulu.
bukan yang lain-lain. Nah, ya ayyuhannas u'budu, wahai para manusia, ibadahilah Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi kita disadarkan betul untuk merenungkan kita ini ciptaan siapa. Itu yang harus kita ibadahi. Lewat apa? Lewat proses. Kita diciptakan lewat proses orang tua kita. Nah, itu dihormati, ditakzimi, dihormati, diagungkan. Karena tanpa orang tua kita juga enggak ada, bukan nggak tercipta, mungkin lewat orang tua lain. Kan itu. Iya toh? Ah, jadi itu pertama itu harus sadar kita itu. Semua nabi itu ya ayyuhannas u'budu rabbakumul ladzi, hai para manusia, ibadahilah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Jadi ibu bapak kita juga sama, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Di Islam lafadz yang disebutkan Tuhan itu lafadznya Allah. Berarti ada jelas. Terus Tuhan yang lain, ya lafadznya siapa, ungkapannya gimana, saya nggak tahu. Ada yang mungkin malah bingung. Terus Tuhannya lafadznya mengucapkannya gimana. Nah, terus kalau yang harus dia ibadai ke siapa? Yang dirasakan biasa-biasa saja. Ya mas, jangan serius ya mas. Saya kalau serius tertekan saya mas. Serius. Kalau jadi saya tertekan takut tuh, kayak diinterogasi. Jadi saya tak bikin agak rileks gitu. Nanti bukan saya menghina panjenengan, tapi maksud saya supaya rileks. Jadi teman-teman bisa ini. Ya. Jadi sekarang sudah berapa? Teman-teman jangan lupa di like. Awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Ya silakan. Sudah berapa? Teman-teman jangan lupa di like. Awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Ya silakan. Kita melafatkan itu bukan berarti dia nama secara konkret, dalam artian gini. Mungkin untuk gambaran aja ya, ilustrasi ya. Kalau kita menghormati orang tua kita, nama orang tua kita ini misalnya Pak Jokowi misalnya. Yang kita hormati kan pribadinya. Karena mungkin ada nama yang sama. Tapi tentunya kalau kita katakanlah nama orang tua kita itu ya udah jangan orang tua lah, nanti jadi inilah kayak kita presiden kita misalnya Bung Karno, kita hormati, tapi ada mungkin Bung Karno lain namanya sama, tapi kalau orang nyebut Bung Karno dengan maksud sebagai presiden dan kita tahu dan dia mengolok-olok, nah itu berarti nggak benar. Benar. Itu jadi ada mungkin sementara kan namanya sama ya, tapi arahnya mau kemana? Kan simpel saja. Ya, kadang-kadang kan dari pembelaan, nah, niatnya memang mau mengalok-alok. Nah, kalau Islam lafadznya jelas. Kalau misalnya, pokoknya presiden namanya nggak jelas. Nah, nanti jangan-jangan memang presiden orang Singapura atau presiden negara Jepang. Karena nama lafadznya nggak ada. Hanya Islam yang punya lafadz yang jelas disebutin. Nanti kalau jadi olah-olahan, masa Tuhan punya nama? Nah, ya itu tadi. Itu hanya sebatas ngolok-ngolok, tapi dia lebih parah lagi yang misalnya gitu ya, tapi nanti nggak selesai-selesai. Lah kamu Tuhannya malah nggak jelas, lafadznya aja nggak ada. Siapa yang kamu ibadahi? Tuh, terus dua, tata cara mengibadahinya aja maunya kamu. Memang kamu Tuhan. Yang dirasakan biasa-biasa saja. Ya mas, jangan serius ya mas. Saya kalau serius tertekan saya mas. Serius. Kalau jadi saya tertekan takut tuh, kayak diinterogasi. Jadi saya tak bikin agak rileks gitu. Nanti bukan saya menghina panjenengan, tapi maksud saya supaya rileks. Jadi teman-teman bisa ini. Ya. Jadi sekarang sudah berapa? Teman-teman jangan lupa di like. Awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Ya silakan. Sudah berapa? Teman-teman jangan lupa di like. Awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Ya silakan.